Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka setelah kita mengingatkan di khutbah yang pertama dari petuah kita kepada santri-santri kita agar menuntut ilmu dengan penuh ketakwaan kepada Allah, karena dengan ketakwaan kunci mendapatkan ilmu syar'i. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Maka wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian takwa, takut kepada Allah, maka Allah menjadi kalian furqan. Apa tadi makna furqan? Pertama, selamat dari kebodohan. Hidup di dunia ini bagaikan keledai yang tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram, mana yang sunnah dan yang bid'ah, meninggalkan ilmu. Dan yang kedua, ditafsirkan oleh Mujahid, yaj'al lakum makhrajan, memberikan kepada kamu solve problem. Apa yang diinginkan dari ilmu itu? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka bertakwalah. Dan yang ketiga dari tafsir yang tadi kita sebutkan dari Urwah ibnu Zubair belum ditakhrij, maka tafsir ini sanadnya sahih. Karena Muhammad ibnu Ishaq, dia adalah meskipun saduq hasanul hadis dan telah melaksanakan tahdits dari Muhammad ibnu Ja'far dan dia rawi yang thiqah, maka sanad ini hasan. Maka di dalam tafsir yang ketiga maknanya yaj'al lakum furqanan adalah menjadikan kalian berilmu nafi', mengetahui mana yang hak dan yang batil, ay faslan au al-fasil bainal haq wal batil. Hada makna al-furqan. Maka setelah kita mengetahui dari dua ayat tadi, lalu bagaimana kita ingin bertakwa kepada Allah? Kita ini penuntut ilmu dan ingin sukses menuntut ilmu. Tadi disebutkan bertakwa kepada Allah dari dua ayat tadi. Maka bagaimana caranya bertakwa? Maka dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka wahai santri-santriku, kalian di sini sekarang menuntut ilmu dan di masjid ini ada sunnah-sunnah yang ma'ruf, maka laksanakan sunnah-sunnah yang banyak sekali. Maka barang siapa yang ingin menjadi jawaban bagaimana agar kita sukses tadi bertakwa, maka bagaimana kita bertakwa dengan menghidupkan sunnah-sunnah. Maka barang siapa yang melaksanakan sunnah Nabi dan menghidupkan sunnah yang dimatikan, berarti dia telah bertakwa kepada Allah. Fa aina dalil man yuqimus sunnah wa man yuhyi sunnah bi annahu min taqwallah. Mana dalil bahwa orang yang menghidupkan sunnah dan orang yang melaksanakan sunnah-sunnah kemudian dia berarti bertakwa kepada Allah? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dengan menghidupkan seluruh sunnah-sunnahku, baik sunnah yang wajib seperti sholat berjamaah, menuntut ilmu itu wajib, ataupun sunnah-sunnah yang memang mandub, mustahab, yang bukan wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, asalnya seperti itu. Seperti sunnah-sunnah yang kita ketahui, sunnah rawatib, sunnah salat duha, dan sunnah bersedekah, dan sunnah yang lainnya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti telah takwa kepada Allah. Dan barang siapa yang menjauhi sunnahku dan mematikan sunnahku, bahkan melaksanakan kebid'ahan, faqad asallah, telah bermaksiat kepada Allah. Maka dari sini mulai terjawab. Lalu telah kita ketahui sekarang
bahwa barang siapa yang ingin sukses dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di hari akhirah dengan bertakwa, lalu dari jalan ketakwaan itu apa? Melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ihya'us sunnah, wa kadzalika na'mal bis sunnah, wa ta'dimu sunnah, mengagungkan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Maka oleh sebab itu kami menjadikan sistem di dalam pondok ini min bab qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka saling tolong menolonglah kalian dalam ketaatan kepada Allah, dalam kebaikan, melaksanakan amal-amal soleh. Maka kami memberikan sistem di sini setiap hari Senin dan setiap hari Kamis kami tidak memberikan makan siang agar kalian berpuasa. Dan puasa dari ketaatan kepada Allah, puasa Senin Kamis, dan begitupun momen-momen event-event dari puasa-puasa yang dikuatkan seperti telah lewat puasa Tasu'a dan Asyura, kita semuanya puasa. Tidak ada yang berbuka di pondok ini kecuali perempuan yang haid dan sebagainya, karena memang tidak boleh. Dan begitupun event yang telah lampau dari Asrul Ayyam min Dzulhijjah dan juga event puasa Ramadan yang wajib, maka kita melaksanakan sistem buka puasa bersama. Dan juga kita melaksanakan sistem seperti yang antum ketahui di ma'had ini, adzan awal. Setelah adzan awal 4:10, 4:4, kita melaksanakan pembangunan ataupun membangunkan kalian baik dengan air ataupun apa saja, agar kalian keluar dan kalian menuju masjid untuk melaksanakan sholat malam. Dan kami mengunci sakan-sakan. Ini juga ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka jangan kalian menjadi marah dan sedih. Wah, orang ngajak sholat kok memaksa. Bukan, untuk tujuan kalian. Karena apa sistem ini? Karena kami menginginkan kalian melaksanakan sunnah-sunnah, membantu kalian melaksanakan sunnah-sunnah yang mana itu bermanfaat sekali bagi kalian semua. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, afdali asyam ba'da Ramadan siyam fi hadhihi al-muharram atau fi hadha syahr al-muharram, ay Asyura wa Tasu'a. Wa afdalu shalah ba'dal faridah salatul lail. Maka sebaik-baiknya salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Maka kami membangunkan kalian setelah adzan yang pertama agar kalian mendapatkan pahala yang besar dan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah memberikan ilmu kepada kalian yang besar. Maka seharusnya bersyukur. Pembina langsung menyemprotkan air kepada wajah kalian. Mana ada pembina yang seperti itu mungkin dari pondok-pondok yang lain. Bersyukur, dibangunkan. Maka kami dulu di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ada Haris yang membangunkan kami. Syekh Muqbil mengutus agar Haris membawa automatik Klasingkuf AK-47 membangunkan kami dengan asok berisik, dipukul-pukul besi dan tiang-tiang. Adapun di sini kami hanya menyemprot dengan air. Maka bangunlah dan salatlah. Kami mengajak kepada kebaikan, ketakwaan agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah itu kalian melaksanakan sholat malam dan recitation Al-Quran, murajaah dari Al-Quran yang kalian setorkan kepada kami. Kemudian setelah itu menunggu sampai adzan yang kedua. Maka adzan yang kedua setelah itu ada amalan. Dari amalan-amalan sunnah yang jangan kalian lalaikan. Apa itu? Salat 2 rakaat sebelum fajar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, rakaata qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Maka 2 rakaat setelah adzan fajar sebelum dibangun salat wajib fajar di masjid, melaksanakan 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jika ada seorang miliarder
yang mana dia dalam 24 jam kesehariannya mempunyai bisnis yang memasukkan satu hari 5 miliar misalnya, maka kita yang bangun melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum fajar afdalu minhu minat tajir miliarder hada. Karena apa? Sholat 2 rakaat, rakaatal qabla fajri, rakaatani qabla fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini perkara yang jangan dilewatkan, barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu di sana ada juga hadis-hadis yang lain dari sunnah-sunnah yang mana jika dilakukan sambil menuntut ilmu, setelah selesai pelajaran dan menunggu pelajaran, maka di sana barang siapa yang melaksanakan sholat-sholat rawatib setelah sholawat yang wajib ataupun sebelum sholawat yang wajib, mendapatkan keutamaan yang besar. Maka kalian di sini menuntut ilmu, menunggu pelajaran atau selesai dari pelajaran, jangan lewatkan pula sunnah rawatib. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ummi Habibah, man shalla 12 rakaah, barang siapa yang melaksanakan sunnah setelah wajib, sebelum wajib, yang semuanya 12 rakaah, banallahu fihinna baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah ataupun istana di surga dari setiap hari melaksanakan 12 sunnah-sunnah ratibah. Maka kelak di surga kita mempunyai bangunan yang megah. Apa itu? Inilah sholat rawatib kamu. Maka wahai para penuntut ilmu, setelah bangun dari sholat, dari adzan yang pertama, kemudian melaksanakan sholat malam, kemudian tidak lepas juga dari sholat 2 rakaat sebelum fajar, dan juga melaksanakan sholat rawatib yang lainnya sambil menunggu pelajaran, maka kalian telah melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Dan dari ketakwaan kepada Allah ini menyebabkan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang semakin banyak ilmunya, semakin tunduk jatuh takut kepada Allah. Seperti para ulama, seperti Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah, mereka para ulama. Ulama siapa? Berapa banyak mereka yang mempunyai gelar-gelar, belajar di university, S1, S2, S3 dari bidang agama Islam, namun mereka tidak takut kepada Allah. Maka kita tidak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan orang-orang yang takut kepada Allah. Maka dari perkara yang merupakan ketakwaan kepada Allah juga ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Apa itu sunnah-sunnah yang termatikan? Sunnah-sunnah yang kebanyakan manusia di zaman now, di zaman guroba ini meninggalkannya dikarenakan ketidaktahuan, dikarenakan kejahilan. Bahkan sunnah ini sudah hilang. Yang kita rasakan sekarang yang dohir di Sumatera ini ada 3. Pertama, adzan awal. Maka di daerah kita dan juga di tempat-tempat yang lain dari para pengurus yang hadir di sini mungkin mengetahui, di daerah kalian setiap jam 4, apakah ada masjid-masjid yang adzan? Tidak ada. Apakah karena para marbot tidur? Never ever, mereka bangun. Namun para marbot bangun bukannya adzan awal, malah menyaringkan suara Al-Qari dari Al-Quran. Maka diganti adzan awal dengan membuka mikrofon dari Al-Quran dari kaset. Apakah ini dari sunnah? Bukan. Lalu yang sunnah bagaimana? Adzan, memanggil manusia agar bangun. Mana dalilnya? Telah datang hadis yang banyak. Kami berikan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Abdullah Ibnu Umar, kana Bilal yu'adzin bilail fakulu washrabu, kata Nabi. Dulu Bilal adzan di adzan yang pertama jam 4, sekitar itu kurang ataupun lebih. Yang mana fungsinya membangunkan manusia untuk
salat malam, yang mau sahur silahkan sahur, kata Nabi. Wa kulu washrabu, maka sahurlah bagi yang berpuasa di adzan Bilal. Kemudian disebutkan, wa amma ibnu Ummi Maktum, adapun ibnu Ummi Maktum, fala ta'kulu wala tashrabu, haram bagi kalian untuk makan dan minum untuk sahur, karena ibnu Ummi Maktum adzan di adzan yang kedua. Laqad qila lahu asbaht, maka disebutkan oleh para sahabat yang lain karena dia buta, ayo ibnu Ummi Maktum adzan yang kedua, sudah masuk fajar. Kesimpulannya, Nabi Muhammad mempunyai dua muadzin. Muadzin yang pertama di adzan awal, muadzin yang kedua di adzan yang kedua. Dan sunnah ini wallahu a'lam kemana hilangnya, kemana perginya sunnah ini. Maka semua orang di masjid-masjid, para marbot menyetel dari Al-Quran, dan terus berlangsung next generation dari zaman kita dan setelahnya. Akhirnya mereka, para anak-anak kecil setelah kita, akan mengatakan sunnah jam 4 itu dinyalakan mikrofon dengan Al-Quran, dan dilaksanakan adzan awal bahkan bid'ah. Itulah yang ada di zaman now dan next generation. Jika kita tidak menghidupkan sunnah di masjid kita, maka siapa yang akan menghidupkan sunnah? Maka kami selalu mewanti-wanti kepada para santri di sini, dibikin jadwal. Siapa yang adzan awal, maka dia menghidupkan sunnah yang termatikan, pahala yang besar. Man sana fil Islam sunnatan hasanatan, fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'a. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang termatikan, baginya pahala. Dan pahala orang-orang yang melaksanakannya meskipun dia tidak adzan, tapi dia mendapatkan pahala karena dia menunjukkan si fulan adzan, dibikin jadwal. Maka tulabatul ilm harus masuk kepada jadwal ini. Maka saya menginginkan dari kalian semua, awas, bukan hanya ketua-ketua murid, tetapi kalian semua, sehingga tidak ada alasan kenapa hari ini pagi tadi tidak ada yang adzan. Semuanya ditulis jadwal, sehingga tidak ada alasan siapa yang tidur. Maka semua saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dengan sistem dari menghidupkan sunnah yang ada daripada kita. Kedua yang kami lihat adalah juga dimatikannya sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Dan ini dari mana kami mengetahui? Sebelum kami mempunyai masjid, kami disuruh mengisi di masjid-masjid di sekitar kita. Maka kami dapati kebanyakan di saat kami selesai mendengar adzan ingin sholat 2 rakaat, al-muadzin langsung iqamatis sholat. Sehingga kami tidak sempat untuk melaksanakan sunnah. Kalau ditanya kepada marbot, kepada pengurus, kenapa tidak ada sunnah 2 rakaat? Dijawabnya dengan akal. Apa? Sholat maghrib waktunya pendek, 45 menit pendek, 1 jam kurang 1/4 pendek, tidak sempat melaksanakan 2 rakaat. Jawaban akal ini jelas terbantah dengan dalil. Maka di sana ada sunnah secara jelas, kama sabata fil Bukhari an Abdullah al-Muzani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu rak'atain qabla al-maghrib." 3 kali. "Shallu rak'atain qabla al-maghrib." "Shallu rak'atain qabla al-maghrib." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Liman syaa, bagi mereka yang ingin. Maknanya sunnah. Ini jelas dari lisan Nabi. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi para marbot di masjid dan para pengurus masjid meniadakan salat sunnah sebelum maghrib. Kalau ditanya alasannya klasik, apa? Waktu maghrib itu pendek. Maka 2 rakaat hanya sekedar mungkin just 3 menit. Hanya 3 menit. Tidak mampu kita melaksanakan sholat menunggu 3 menit. Maka hidupkanlah sunnah ini. Dan juga di dalam hadis Anas yang muttafaqun alaih, berkata Anas, kanu sahabah idza sami'a nida al-maghrib, jika dikumandangkan adzan maghrib, yabtadiruna ila sawari, maka mereka bangun dari duduk mereka dan menghadap kepada tiang-tiang masjid atau tembok masjid untuk dijadikan sutra. Dan ini menjadi pendalilan tentang sunnahnya sholat menghadap kepada sutra atau wajib menghadap kepada sutra. Kemudian wajah pendalilannya, kata Anas, setelah mendengar
sholat adzan, sholat maghrib, semuanya berdiri. Melaksanakan sholat sunnah yang memang waktunya pendek, sehingga bergegas. Maka dikatakan oleh Anas, idza dakhala rajulun laisa min ahlil Madinah, sayadhunnu bi annal maghriba qad fat. Maka barang siapa ada tamu ataupun orang yang bukan dari ahli Madinah, melihat pemandangan ini dia menyangka sholat maghrib telah dilaksanakan, sehingga dipikirnya para sahabat melaksanakan sholat ratibah setelah maghrib, padahal sebelum maghrib. Maka ini dalil dari sunnah kita hidupkan. Dan sunnah yang ketiga yang termatikan, dan ini bersifat umum, bukan di Sumatera saja yang kami lihat, bahkan di masjid-masjid sunnah, adalah sholat meninggalkan sandal dan sepatu. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam At-Tabrani dan yang lainnya dengan lafaz ataupun dari sanad Ya'la ibni Shaddad ibnu Aus dari bapaknya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi dan sanadnya sahih. Sallu fi ni'alikum, salatlah kalian dengan sandal atau sepatu kalian. Apa tujuannya? Khaliful Yahud, menyelisihi ibadah orang-orang Yahudi. Dan di riwayat An-Nasai, wan Nasara, menyelisihi ibadahnya An-Nasara. Maka mereka orang-orang kufar beribadah salat juga dengan kita, dan menyelisihi mereka adalah nilai lebih dari peribadatan. Maka oleh sebab itu diperintahkan dengan nas yang sahih dan sharih, sallu fi ni'alikum, salatlah dengan sandal atau sepatu kalian. Untuk apa? Khaliful Yahud, selisihilah orang-orang kafir yang mereka salat juga seperti kalian. Hum kufar wa yusallun wa salatuna faslun baina salah al-kufar al-yahud wa nasara dengan salatu bin ni'al. Maka salat dengan sandal sunnah yang dimatikan, sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Maka kesempatan emas kita menghidupkan di Masjid Muqbil Al-Wadi'i ini dengan melaksanakan salat dengan sandal. Dan dalil yang kedua, bagaimana para sahabat dulu melaksanakan salat hakikatnya dengan sandal. Seperti datang di Sunan Abi Daud, kama jaa bi isnadin sahih an Abi Sa'idin Al-Khudri. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil masjid jama'atan ma'al muslimin. Salat Nabi bersama kaum muslimin para sahabat di masjid. Wa yusalli bini alihim, dan mereka salat dengan sandal-sandal mereka. Summa, kemudian khala'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min na'laihi fa wada'a an yasarihi. Kemudian suatu hari, kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi melepaskan sedang salat, melepaskan sandal dan disimpan di sebelah kirinya. Maka otomatis direct para sahabat, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Fahum romauni alahum. Maka para sahabat semuanya bergegas-gegas mengeluarkan sandal dan sepatunya dari kaki-kaki mereka. Ini menunjukkan apa? Mereka sholat dengan sandal. Tidak seperti pemandangan-pemandangan kita di zaman now. Sandal itu di luar dan sholat tanpa menggunakan sandal. Seperti di gereja-gereja dan seperti sholatnya orang-orang Yahudi dan Nasara seperti hadis tadi. Maka disebutkan di dalam maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat dan Nabi salat dengan sandal. Maka setelah selesai, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Ma sana'tum? Apa yang kalian lakukan? Limada ramaitum ni'alakum? Kenapa kalian melemparkan sandal dan sepatu kalian di saat salat?" Nabi melihat mereka. Apa dijawab oleh para sahabat? Lihat jawabannya, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Ya Rasulullah, ra'ainaka ramaita na'lak fanahnu ramaina ni'alana. Subhanallah. Ya Rasulullah, kami salat menggunakan sandal seperti kamu. Kamu di saat sedang salat melemparkan sandal kamu disimpan di sebelah kiri. Kami pun mengikuti sunnah kamu melemparkan sandal-sandal kami. Lihat itiba.
Sholat dengan sandal, digunakan sandal. Melemparkan sandal di waktu sholat, dilakukan oleh para sahabat. Faqala Rasulullah, kalian tidak tahu apa yang terjadi. Qad nazala Jibril, Jibril telah datang kepadaku. Fayukhbiruni bi annani ali lahu qadr. Bahwa di sandalku ada najis, tai dan sebagainya, wallahu a'lam, atau kencing dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Jibril, Muhammad, sandalmu ada najis, dilemparkan oleh Nabi. Maka apakah direct para sahabat juga mempunyai najis? Tidak. Maka kenapa kalian melemparkan sandal kalian? Adapun aku karena Jibril memberitahuku ada najis padanya. Maka di sini faidah, pakaian, sandal, imamah, jika kalian mengetahui ini ada najis, dikencingi tadi oleh anak kecil ataupun dan sebagainya, maka ingat di waktu sholat, gantilah. Jika ada imamah, imamahnya dilempar. Jika sandalnya terdapat sesuatu, maka jangan dipakai. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid falyangdur ila na'laih fa idza wajada qadran falyaghsilhu biturab falyalbashu waliyusalliya fihima. Maka jika seseorang datang ke masjid, gunakanlah sandalnya. Seperti tadi saya datang ke masjid, dan sekarang antum lihat kita menggunakan sandal. Datang dari masjid dengan sandal. Di depan pintu masjid kita lihat ada kotoran atau tidak. Jika ada kotoran, dibersihkan dengan tanah atau batu, semuanya mensucikan. Kemudian jika tidak ada dan sudah terangkat kotorannya, falyalbas huma falyusalli bihima, agar menggunakan sandalnya dan melaksanakan sholat dengan sandal tersebut ataupun sepatu tersebut. Maka dari sunnah bisa seseorang melaksanakan dari sakan para santri, atau dari rumah para pengurus ataupun para ustadz, datang ke masjid dengan sandalnya. Dan kesempatan emas, masjid di sini bebas melaksanakan sunnah dengan sandal. Kita tidak butuh izin kepada pengurus masjid, tidak butuh kepada pengurus cabang, pengurus ranting, pengurus pusat. Kita memberikan izin sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergunakanlah kesempatan emas ini. Dan di sini kita bisa melihat tidak ada alasan klasik, oh nanti masjidnya kotor, yuwasikhul masjid. La, kita punya petugas khusus yang membersihkan lantai, di mana setiap pagi dan setiap sore 2 kali lantai ini mengkilap karena selalu dipel dan disapu. Maka tidak ada alasan untuk menghidupkan sunnah dengan alasan klasik, nanti masjidnya kotor, nanti masjidnya berdebu dan sebagainya. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, barang siapa yang ingin menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagaikan mendapatkan hujan, dan kita menginginkan acceleration, percepatan, duduk di sini 1 tahun, hafal beberapa juz Al-Quran, dan hafal daripada hadis-hadis, dan mengetahui ilmu hadis, mengetahui ilmu qiraah, mengetahui ilmu-ilmu yang ada. Maka jika akhlaknya baik dan jika raportnya baik, mungkin 1 tahun di sini kita bisa mengirim ke Yaman, tentunya dengan catatan tadi syarat-syarat yang lain. Maka kembali kepada permasalahan, jadilah kalian wahai para santri-santriku, dari petuah kami yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Jika kalian menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah, niscaya seperti ucapan Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah pasti memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan furqan. Kalian bisa mengetahui mana yang hak dari yang batil, dari ilmu yang bermanfaat. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia wal Yaman. Maka kami meminta kepada Allah di doa yang mustajab ini, agar Allah menjaga negara kami, negara Indonesia tercinta. Maka wahai Allah, jauhkanlah Indonesia, negara tercinta NKRI ini, dari fitnah yang besar dan yang kecil. Min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dari fitnah-fitnah KKB, OPM
yang merongrong dari keamanan negara kita, ataupun dari fitnah Khawarij, kelompok ISIS, ataupun namanya macam-macam yang ingin menyempal dari negara kita. Dan juga berikanlah wahai Allah doa yang kedua, agar Engkau menjaga para pengurus negeri ini, para wulatul umur. Allahumma fad wulata umurina. Wahai Allah, jagalah presiden kami Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan juga ketua MPR, DPR, baik yang di cabang dan di pusat. Berikanlah ya Allah kepada mereka ilmu-Mu, dan bimbinglah mereka kepada sunnah-sunnah Nabi-Mu, sehingga mereka membuat rules, undang-undang, komitmen, semuanya berdasarkan ajaran Islam. Sehingga kami rakyat yang diperintahkan wajib kepada pemimpin kami, seperti di ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Kami taat kepada mereka yang mereka di atas bimbingan-Mu ya Allah. Maka yang ketiga kami doakan, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Maka wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang banyak dan halal, yang mana kami bisa dengan rizki itu membahagiakan anak-anak, istri-istri kami. Bihada rizq nufarih zaujatana wa iyalana wa kadhalika ar-rizq li hadzal markaz al-mubarak. Dan berikanlah kepada kami ya Allah kemudahan untuk dibangunnya dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, di mana kita membuat ma'had ini proses belajar mengajar, mendatangkan santri dalam keadaan free of charge, dalam keadaan gratisan. Tidak ada dari kita meminta uang untuk SPP, pembangunan, uang untuk ustadz dan sebagainya, tidak ada. Yang ada juga paling membayar untuk anak-anaknya makan. Dan jika tidak ada pun, maka Allah akan memudahkan bagi kita. Maka mudahkan ya Allah untuk membeli kuota internet dari pelajaran kita live, dan juga untuk listrik, dan juga untuk beras, makanan santri dan makanan ustadz yang ustadz juga butuh kepada makan. Maka bantulah kami ya Allah, dan Engkau telah berjanji barang siapa yang menolong agama-Mu, maka Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang menolong agama-Mu. Maka kami mengajak di sini untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk mengajak bersedekah kepada seluruh kaum muslimin, kepada ma'had yang gratisan ini, dan juga kami mengucapkan syukur kepada mereka yang berada di layar belakang, yang berada di background dakwah ini, yang menginfakkan setiap bulannya, setiap saat di belakang layar. Maka kami ucapkan jazakumullahu khair dan tunggu janji Allah. Apa itu? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah, menginfakkan sedikit 1 bulan saja, maka setiap dia menginfakkan, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih banyak. Dan juga di dalam ayat ini, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan pondasi-pondasi kalian. Maka berapa banyak dari ikhwah yang sudah berbulan-bulan menginfakkan kepada kita, diberikan keluasan dari rizki dan kejayaan. Dikarenakan janji Allah tadi, barang siapa yang menolong agama Allah dengan menginfakkan harta, atau menginfakkan ilmu, atau menginfakkan waktu dan tenaga dalam dakwah ini, yansurkum, Allah pasti menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan menjayakan kalian di dunia dan sebelum akhirah. Maka yang terakhir kami doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil tarasu. Rapatkan, luruskan shaf, fala tahtalifu fatahtalifa qulubakum. Jangan kalian berselisih dalam shaf, karena akan diselisihkan hati-hati kalian dari sunnah ini. Istau tarasu. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara. Hidupkan sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.